Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nikmatrohma. Saya dari Prodi Tadris Matematika kelas C semester 6. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pada modul pertama, yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi perbandingan trigonometri ini merupakan materi yang disampaikan pada kelas 10 MAN 2 Kediri. Baik, kita langsung saja ke menu materinya, yaitu capaian pembelajaran. Nah, materi yang kita pelajari tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ini termasuk ke dalam domain geometri yang disampaikan pada fase E. Dengan capaian pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan segitiga siku-siku yang melibatkan perbandingan trigonometri dan aplikasinya. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran selama kita mempelajari materi ini yaitu untuk materi yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan sudut dan sisi pada segitiga siku-siku. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk menyelesaikan permasalahan pada segitiga siku-siku. Nah, di sini ada konsep apa yang kita pelajari dalam materi ini. Jadi, segitiga siku-siku itu adalah bentuk segitiga yang salah satu sudutnya berukuran 90 derajat. Nah, dalam matematika kita dapat menggunakan konsep trigonometri untuk memahami hubungan antara panjang sisi dalam segitiga siku-siku dengan besar sudutnya. Nah, untuk selanjutnya nanti kita juga memahami tentang penamaan sisi segitiga. Dalam penamaan sisi segitiga ada 3, yaitu sisi miring, sisi depan, dan juga sisi samping. Nah, pada intinya nanti kita akan mempelajari tentang perbandingan trigonometri. Nah, dalam segitiga siku-siku terdapat 3 fungsi trigonometri utama, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Jadi teman-teman kan belum pernah mendengar ini ya? Nah, nanti kita akan mempelajari lebih dalam tentang sinus, kosinus, tangen, dan nanti ada kebalikan juga untuk istilahnya. Selanjutnya yaitu rasionalitas atau gambaran umum dari materi ini. Nah, perbandingan trigonometri erat kaitannya dengan teorema Pythagoras untuk mencari salah satu sisi segitiga siku-siku yang belum diketahui. Nah, selain itu, perbandingan trigonometri berkaitan erat dengan perbandingan atau rasio. Karena nilai perbandingan trigonometri merupakan perbandingan sisi segitiga dengan sudut segitiga, yaitu sudut lancipnya. Nah, dalam menemukan konsep perbandingan trigonometri, terlebih dahulu kita membuat atau mengetahui tentang perbandingan antara sudut dan sisinya. Nah, itu lingkupnya nanti kita bahas di slide selanjutnya. Bagaimana atau prosedur atau apa yang kita pelajari nantinya? Jadi yang pertama nanti kita akan mempelajari cara mengidentifikasi hubungan sudut dan sisi pada segitiga siku-siku. Nanti disajikan sebuah gambar dan siswa diminta untuk menentukan mana yang merupakan sisi depan, mana yang merupakan sisi samping, dan mana yang merupakan sisi miring berdasarkan sudut tertentu. Nah, kemudian yang kedua yaitu bagaimana cara menentukan perbandingan trigonometri atau perbandingan sisi dan sudut pada segitiga siku-siku. Tadi di depan atau di awal sudah saya jelaskan ada beberapa, yaitu ada 6, sinus, kosinus, ada tangen, ada kosekan, ada sekan, dan ada kotangen. Nah, untuk perbandingannya, kita menggunakan sisi-sisi yang telah kita ketahui pada penamaan sisi sebelumnya. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu bagaimana cara menentukan salah satu sisi yang belum kita ketahui menggunakan perbandingan trigonometri. Nah, sebelum menggunakan trigonometri, kita harus mengetahui dulu tentang teorema Pythagoras. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Misalnya ada soal kayak gini, diketahui segitiga ABC, siku-siku di A dan sin B adalah 3/7, maka nilai tan C adalah berapa? Kita menggunakan perbandingan trigonometri untuk soal seperti ini. Nah, dari soal seperti ini, membuat siswa untuk berpikir kritis dan berdiskusi bersama kelompoknya, yang nantinya siswa akan membayangkan gambar segitiganya itu seperti apa, kemudian siswa mengilustrasikan gambar segitiganya itu seperti apa, dan siswa menerapkan perbandingan trigonometri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, manfaatnya apa sih kita mempelajari tentang materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku? Jadi materi ini itu mempermudah kita mempelajari materi-materi selanjutnya karena sangat berhubungan. Selain itu,
materi ini juga penting di dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang konstruksi dan arsitektur. Contohnya, pada gambar pertama, kita bisa mengetahui posisi kita dengan posisi seseorang di dalam pulau yang berbeda berdasarkan sudut tertentu. Nah, yang kedua, kita bisa menentukan tinggi suatu menara tanpa kita harus mengukurnya, hanya menggunakan perbandingan trigonometri. Yang ketiga, kita bisa menghitung bayangan maupun tinggi suatu pohon dalam kondisi tertentu, sesuai dengan perbandingan trigonometri atau sesuai dengan sudutnya. Nah, yang keempat yaitu kita bisa mengetahui tinggi gunung dengan memanfaatkan perbandingan trigonometri. Jadi manfaatnya ini sangat banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita langsung saja ke intinya tentang teorema Pythagoras. Jadi sebelum mempelajari tentang perbandingan trigonometri, kita harus mengetahui dulu apa itu teorema Pythagoras. Jadi teman-teman di sini apakah ada yang mengingat tentang teorema Pythagoras? Jadi, teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi terpanjangnya sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi sikunya. Atau sisi penyikunya di sini adalah sisi BC dan juga sisi AC. Sedangkan untuk sisi AB merupakan sisi miring atau sisi terpanjang. Kenapa kita bisa menentukan bahwa itu merupakan sisi terpanjang, sedangkan untuk BC dan AC merupakan sisi siku-sikunya? Nah, sisi AB merupakan sisi terpanjang karena berada di depan sudut siku-siku. Sudut siku-sikunya berada di sudut C, dan sisi AB, maka AB merupakan sisi miring atau sisi terpanjang. Nah, untuk sisi BC dan sisi AC merupakan garis atau sisi yang membentuk sudut siku-siku, sehingga dia dinamakan sisi siku-sikunya. Nah, untuk dari yang apa saya sampaikan, kita dapat menyimpulkan untuk mencari sisi terpanjangnya atau C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sesuai dengan bunyi teorema Pythagoras bahwa kuadrat sisi terpanjangnya akan sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Sisi siku-sikunya adalah A dan B, sedangkan C merupakan sisi terpanjang. Kalau kita menentukan panjang sisi-sisinya, kita bisa menggunakan rumus yang sebelah kanan, yaitu C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk menentukan A, maka sisi terpanjang dikurangi sisi siku-siku yang pendek lainnya. Nah, sama dengan yang B untuk mencari B, karena B merupakan sisi siku-sikunya, maka sisi terpanjang dikuadratkan kemudian dikurangi sisi yang terpendek, begitu. Nah, kita coba dulu nih untuk menentukan sisi terpanjang atau sisi miringnya. Jadi yang pertama, untuk mencari panjang sisi miring, misalnya ada soal, diketahui sebuah segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di B. Nah, jika panjang AB sama dengan 12 cm dan panjang BC sama dengan 5 cm, maka panjang AC adalah berapa? Maka untuk menyelesaikan soal tersebut, kita ketahui dulu sisi yang mana saja yang diketahui di dalam soal. Jadi untuk panjang AB adalah 12 cm, sedangkan panjang BC adalah 5 cm. Maka untuk menentukan sisi miringnya, semua nilai tersebut dikuadratkan, kemudian dijumlah dan dicari akarnya, sehingga ketemu nilai 13 cm. Kemudian untuk cara yang kedua, mencari salah satu panjang sisi segitiga. Misalnya ada segitiga PHR dengan panjang 24 untuk panjang PH, sedangkan panjang sisi miring merupakan PR. Kenapa saya tahu bahwa PR merupakan sisi miring? Karena dia berada di depan sudut siku-siku. Nah, untuk menentukan panjang salah satu sisi siku-sikunya, maka panjang sisi miring dikuadratkan, kemudian dikurangi kuadrat dari panjang sisi yang lainnya. Sehingga 25 kuadrat nilainya adalah 625, dikurangi 24 kuadrat yang nilainya adalah 576. Sehingga HR kuadrat sama dengan 49. Ini masih HR. Kemudian untuk HR-nya berapa?
Berarti IR sama dengan akar dari 49 sama dengan 7 cm. Sehingga panjang IR adalah 7 cm. Dalam teorema Pythagoras ada istilah triple Pythagoras yang merupakan 3 pasangan bilangan yang memenuhi teorema Pythagoras. Misalnya, kita punya panjang sisi yang terpendek adalah 3, panjang sisi yang lainnya adalah 4, maka sisi miring adalah berapa? Maka cara menghitungnya yaitu 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 sehingga menjadi 25. Nah, akar 25 merupakan 5. Jadi, untuk menentukan nilai-nilai tersebut kita menggunakan triple Pythagoras, lebih gampang gitu ya untuk hafalannya. Nah, untuk A kita misalkan sisi paling pendek, untuk B merupakan sisi yang panjang, dan C merupakan sisi miring atau terpanjang. Nah, untuk menentukannya, kita lihat baris kedua nih. Pada baris pertama nilainya adalah 3, 4, dan 5. Untuk baris kedua, 6, 8, 10. Kira-kira kenapa kita bisa mendapatkan 6, 8, dan 10? Karena itu merupakan 2 kalinya. Coba, 6 kali 2 adalah 6, 4 kali 2 adalah 8, dan 5 kali 2 adalah 10. Contoh kita pakai barisan yang keempat tuh, ada 12, ada 16. Misalnya 20-nya ditanya nih. Kita lihat, lurusnya 12, A-nya itu berapa? 3. Maka, 3 dikali berapa sama dengan 12? Yaitu 3 kali 4. Maka, satu baris itu dikalikan 4. Nah, 4 dikali 4 sama dengan 16. Dan 5 dikali 4 sama dengan 20. Itu untuk menghafal triple Pythagoras. Jadi kita menggunakan nilai yang paling sederhana yaitu 3, 4, dan 5. Selanjutnya yaitu penamaan sisi pada segitiga siku-siku. Nah, pada suatu segitiga berlaku hubungan semakin besar suatu sudut, maka semakin panjang sisi di depan sudut tersebut. Contohnya tadi ada segitiga siku-siku yang panjangnya atau yang sisi miringnya berada di sudut 90 derajat atau siku-siku. Jadi sisi terpanjang selalu di depan sudut siku-siku. Lanjut ya, nama sisi berdasarkan sudut A. Untuk menentukan nama sisi-sisi pada segitiga, kita bertolak pada sudut lancip. Nah, kalau dari segitiga ini, segitiga ABC, sudut lancipnya adalah A dan C. Kalau di sini, sudut A merupakan theta, besarnya dimisalkan dengan theta. Kita bisa menggunakan istilah theta, beta, ataupun alfa. Nah, kalau dilihat dari sudut theta atau sudut A, maka sisi AC merupakan sisi miring. Kenapa? Karena AC berada di depan sudut siku-siku. Sedangkan B merupakan sisi depan. Kenapa? Karena dia di depan sudut alfa. Karena dia berada di depan sudut theta atau sudut A. Nah, untuk sisi AB merupakan sisi samping karena dia berada di sampingnya sudut theta, seperti itu. Kemudian selanjutnya, tentang perbandingan trigonometri. Jadi, trigonometri berkaitan erat dengan segitiga. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa perbandingan trigonometri ada beberapa jenis, ada 6, yaitu sinus atau istilahnya biasa disebut sin. Kemudian ada kosinus atau cos, ada tangen atau tan, ada kosekan atau CSC, ada sekan atau SEC, dan ada kotangen atau kot. Nah, untuk istilah-istilah tersebut kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, ini untuk sinus. Sin theta itu maksudnya apa? Sinus theta. Nah, sinus memiliki rumus sisi depan dibagi sisi miring. Tadi kita sudah ketahui bahwa sisi depan merupakan BC, sisi samping merupakan AB, dan sisi miring merupakan AC. Karena rumus sin merupakan demi atau depan per miring, maka sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depannya tadi apa? BC. Dibagi sisi miringnya apa? AC. Sehingga rumusnya adalah demi atau depan per miring. Nilainya BC per AC gitu. Nah, untuk kosekan merupakan kebalikan dari sinus. Nah, tadi kan kalau sinus depan dibagi miring. Kalau kosekan merupakan miring dibagi depan, kebalikannya. Jadi hasilnya juga sama, dibalik. Yang awalnya tadi BC dibagi AC menjadi AC dibagi BC, seperti itu.
Yang selanjutnya adalah kosinus dan kosikan. Kosinus dan kosekan ini juga kebalikan, di mana kosinus dari theta, rumusnya adalah samping dibagi miring atau sami gitu ya. Nah, sisi sampingnya adalah AB, sisi miringnya adalah AC. Sama untuk kosekan. Kosekan rumusnya adalah misa, kebalikan dari kosinus. Misa merupakan sisi miring dibagi sisi samping. Nah, sisi miringnya tadi apa? AC dibagi sisi sampingnya tadi apa? AB, sehingga nilainya adalah AC per AB. Nah, kalau cos adalah AB per AC, maka sekan adalah AC per AB, kebalikannya. Yang terakhir, yaitu tangen dan kotangen. Nah, di mana tangen ini rumusnya adalah depan dibagi samping atau desa. Sedangkan kotangen rumusnya adalah samping dibagi depan gitu atau sade. Nah, kita cari nih sisi depannya yang mana. Kalau dilihat dari theta, kan ini ada tulisan tan theta, berarti kita lihat dari theta. Depannya merupakan BC, sedangkan sampingnya adalah AB gitu. Nah, untuk kotangen juga sama, sampingnya adalah AB dan depannya adalah BC. Jadi tan dan kotangen merupakan kebalikan. Nah, seperti itu. Nah, biar teman-teman nggak bingung nih, saya punya tabelnya biar untuk mudah menghafalnya juga. Nah, di sini berdasarkan sudut theta, ya kan? Jadi depan per miring merupakan sin. Ada sin, kostan, dan juga kosekan, sekan, dan kotangen. Untuk sin merupakan kebalikan dari kosekan, samping-sampingan gitu ya. Dan kos kebalikan dari sekan, sedangkan tangan kebalikan dari kotangen. Rumusnya sin tadi apa? Demi atau depan per miring. Sedangkan rumusnya kos adalah sami atau samping per miring. Sedangkan rumusnya tan adalah depan per samping. Rumusnya kosekan adalah mide atau miring per depan. Sedangkan rumusnya sekan adalah misa atau miring per samping gitu. Nah, untuk kotangen rumusnya adalah sade atau samping per depan. Coba kita hafalin. Demi, sami, desa. Sinus, kosinus, tangen. Yang kebalikannya juga sama. Kosekan, sekan, kotangen. Mide, misa, sade. Kayak gitu ya. Ini lebih enak tuh dipraktekin ya. Gitu. Selanjutnya kita ke contoh soal pada perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Untuk contoh soal kita lanjutkan ke video yang kedua ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.